untuk bertemu dengan sosok seperti Eyang kan kita mencari siapa yang teman rekanan dia paling dekat lewat situ. Jadi memang sudah mengirimkan ya ini kayak mengirimkan pesan untuk menyampaikan ke Eyang bahwa aku mau nawarin apa gitu, dan beliau menyambut, terus minta waktu untuk ketemu dan kita temuin apa sih rencananya gitu. Aku nggak bilang bahwa ini film horor dan sebagainya, aku cuma bilang ini karakternya seperti apa supaya dia tertarik dulu dengan ceritanya, terus mengajarkan soal tema Bayu Lawean itu dan beliau menyambut. Jadi setelah itu baru prosesnya bisa. Terus yang dibutuhkan dari Eyang apa? Ya aku ingin tarian yang aku lihat dulu dan bagaimana menyelesaikan ketakutan dengan Eyang kan ada di film ini ya kalau tadi nonton. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Cuman memang karena beliau sangat sangat profesional terhadap profesinya, jadi ya ikutan membantu detail-detail yang ada di kultur Jawanya, kayak mantennya ini harus detail, terus tembangnya harus detail, yang mempercayakan kayak waktu itu take bisa kan ada beberapa kali take, yang sampai take ketiga atau 4 dia bilang kayaknya aku udah nggak bisa nyebutin mantranya ini lagi saat nari karena kayaknya ada yang ya tiba-tiba waktu itu angin ya, aku ngerasa kok ada angin. Saya bilang asisten sutradaranya bilang, mas kayaknya nggak bisa diomongin lagi sama yang energi juga sudah habis dan kayaknya sudah semakin memanggil orang yang tidak diinginkan lah. Jadi ada part-part seperti itu. Nanti kalau ada Rehani bisa ditanyain, dia tidak mau satu ruangan dengan Eyang ketika Eyang masih pakai baju mantennya itu, dia takut kalau kan ada satu frame yang dia berdua di dalam ruangan itu ada orang banyak karena Rehani takutan kalau head to head. Jadi auranya memang ke bawah ke filmnya dan semoga bisa terdeliver ke penontonnya nanti. Susah nggak sih ngajak Eyang terlibat di produksi ini? Butuh waktu berapa lama? Sepanjang kita nulis sinopsis ya sambil terus menghubungin sampai beberapa minggu sebelum kita berangkat ke Jogja itu masih belum fix sebenarnya. Jadi pertemuan terakhir sebelum 2 minggu sebelum syuting baru dia bilang oke deh. Terus dia juga menanyakan mau topeng yang mana gitu, dan aku mengingat-ingat wajah-wajah topeng itu dan akhirnya dia membawa beberapa topeng dan akhirnya kayaknya yang ini deh. Jadi setelah oke dia sangat kooperatif banget. Humor kan mistis ya. Aduh. Untungnya enggak gitu, karena memang pada dasarnya saya penakut, cuman karena saya mencoba untuk terus jangan takut, untungnya nggak jadi. Cuman kalau adegan mistis itu yang ketika sama Eyang gitu, pas opening itu yang memang magic banget rasanya. Ini film horor pertama kamu ya? Betul. Syutingnya sampai ke bawah gitu nggak? Untungnya enggak, jangan dong. Nggak diantuin. Kenapa? Enggak. Soalnya kan ya judulnya begini kan, jangan sampai ya sebelah besar. Rehanu tadi Mas Fajar bilang kamu sempat nggak mau satu ruangan sama Eyang. Oh itu benar, boleh gimana ceritanya? Bukan nggak mau satu ruangan sih, karena kan pada saat kita pengambilan gambar itu yang di opening itu kan memang partnya juga mendukung untuk menjadi mistis gitu dan menjadi magis. Jadi ketika pada saat eksekusi adegan itu saya memang maunya rame-rame gitu, karena kan itu kan sebenarnya kan adegannya kan ritual gitu. Nah itu kalau saya minta dijagain aja juga gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalau nggak mau satu ruangan sama yang gue gitu satu ruangan ya enggak. Ada adegan itu kan emang mistis. Iya, mistis dan magis banget. Kalau yang sendiri melihat ke Rehanu dan jajaran pemain yang lain digabungin terus ada tradisinya budaya Indonesia juga itu seperti apa sih yang melihatnya? Kalau saya sih melihatnya Mas Anu kan resilient. Jadi sebenarnya Indonesia yang keras ya? Gak keras, pas gini. Agak keras ya, maaf. Indonesia itu kaya dengan budaya lokal, bangsa lokal. Jadi kalau membuat film tanpa riset yang benar, itu nanti bisa keliru. Apa aja sih yang dikasih dari Maksudnya untuk ini, nah kebetulan begini, yang itu dulu pernah punya teman yang memang gawean. Jadi ini bukan cerita istilahnya ya, bohongan ya, bukan cerita tahayul.
memang ada, cuman kan itu maaf nggak bisa saya ceritakan karena itu sangat personal dan menakutkan sekali. Pada waktu dia harus melepaskan diri dari semacam apa ya, bukan apa-apa nggak tahu saya nggak berani bertanya secara detail. Cuma karena dia cerita langsung dengan saya yang mengingatkan aja. Nah dari itu waktu pas saya mengangkat program, oh berani ya, karena memang mereka seperti itu. Mas Nugros. Oh sorry. Oh maaf Mas Nugros ya. Sebenarnya saya mau dikit nambahin gitu ya, karena kan Eyang ini kan meriset itu semua gitu. Itu juga membuat salah satunya saya ketika beradegan itu juga banyak pengetahuan, karena kan itu kan disembur pakai asap rokok itu kan ada bacaannya gitu. Nah Eyang tuh sudah memastikan ke saya bahwa bacaannya itu tidak ini loh, maksudnya karena yang lebih tahu gitu, jadi ini akan diganti namanya dan segala macam gitu. Jadi untuk itunya juga membuat saya juga melakukan eksekusi adegan itu juga lebih tenang gitu. Aman gitu, karena kan itu kan sesuatu hal yang kita nggak bisa hindari ya gitu. Salah pelafalan dan salah mantra aja gitu, itu kan juga belakangnya akan repot gitu. Tapi karena yang ada riset tentang itu juga yang disampaikan ke saya, karena akan melakukan adegan itu sama saya, itu juga membuat saya dan Mas Nugros untuk mengeksekusi itu dengan hati-hati. Tahu syuting itu saya dikira nggak dengar apa-apa ya di dalam di luar ada suara meledak di atas atap, dan pada lari dikira ada apa seperti trafo apa yang meledak kan bisa kebakaran kan, ternyata nggak ada. Kalau itu biasa. Yang netralisir siapa yang sendiri mampu?